memperkenalkan 6 orang. Saya Femina Nuraida. Saya Nega Yundarisna. Saya Asun Tiara Saputri. Saya Muhammad Fadilah Raihan. Saya Zaid Kurniawan. Saya Muhammad Ilham Muharram. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi persentase kehilangan hasil panen tanaman hortikultura untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi panen dan pasca panen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Insinyur Hajah Paristianti Muwardani MP. Yang pertama ada pengertian kehilangan hasil panen, yaitu menurut Tarmaja et.al. kehilangan hasil merupakan salah satu faktor penyebab munculnya kesenjangan antara hasil potensial dan hasil aktual. Yang kedua yaitu kehilangan hasil dapat didefinisikan sebagai degradasi kuantitas dan kualitas produk pangan dari panen hingga konsumsi. Kehilangan kuantitas merupakan hilangnya jumlah suatu produk, sedangkan kehilangan kualitas merupakan hilangnya komposisi nutrisi, penurunan daya terima dan daya konsumsi produk tertentu menurut Sutjahta dan Wisania 2017. Selanjutnya ada dampak kehilangan hasil panen. Yang pertama ada penurunan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kehilangan hasil panen secara langsung mengurangi jumlah produk yang bisa dijual sehingga menurunkan pendapatan petani. Pendapatan yang menurun berimplikasi pada kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti kesehatan, sembako, pendidikan, sehingga kesejahteraan rumah tangga petani menurun. Yang kedua ada peningkatan harga pangan. Berkurangnya ketersediaan hasil hortikultura karena banyak produk yang rusak sehingga suplai ke pasar menurun mengakibatkan kenaikan harga di pasar menaik, yang mana berdampak pada inflasi dan menurunkan daya beli konsumen. Yang ketiga ada kerugian ekonomi. Di artikel Bisnis Tempo disebutkan food loss and waste secara keseluruhan menyebabkan kerugian ekonomi Indonesia sekitar 213 sampai 551 triliun rupiah per tahun. Sebagian besar disumbang oleh tanaman hortikultura khususnya buah dan sayuran. Yang keempat ada penurunan kualitas gizi dan mutu produk. Proses fisiologis dan serangan mikroba atau patogen pasca panen dapat menurunkan nilai gizi, tingkat kesegaran, kualitas rasa dan penampilan produk sehingga daya jual dan nilai pasar turun. Yang kelima ada penurunan ketersediaan pangan. Karena sebagian hasil tidak sampai ke konsumen atau tidak bisa dikonsumsi, stok pangan yang efektif menjadi berkurang. Ini memperburuk ketahanan pangan terutama untuk komoditas dengan permintaan yang tinggi dan umur simpan yang pendek seperti buah dan sayuran. Yang terakhir, yang keenam yaitu emisi gas rumah kaca dan jejak karbon. Produksi yang dibuang tetap menghasilkan emisi. Produk yang terbuang juga menambah limbah organik, meningkatkan emisi gas rumah kaca dari pembusukan. Seperti dalam studi Mesir menyebutkan bahwa kehilangan panen anggur menyumbangkan 145 juta ton ekuivalen per tahun. Lalu ada faktor penyebab kehilangan saat panen, yaitu menurut studi yang dilakukan Bappenas tahun 2021 menjelaskan mengenai penyebab utama kehilangan atau pemborosan produk hortikultura ataupun pangan, yaitu yang pertama ada teknik dan waktu pemanenan yang kurang tepat. Teknik di sini seperti penyortiran hasil ataupun saat panen yang kurang baik karena perbedaan jenis ataupun ukurannya, dan pemilihan waktu yang kurang tepat dikarenakan cuaca yang kurang baik yang menyebabkan terhambatnya proses pemanenan. Lalu ada kualitas ruang penyimpanan yang kurang optimal dan keterbatasan teknologi. Lalu ada 3 faktor penyebab kehilangan produk hortikultura. Yang pertama itu ada kerusakan fisik, di mana terjadinya akibat penanganan yang tidak hati-hati saat panen, pengemasan, pemindahan, dan pengangkutan. Dampaknya yaitu seperti memar dan luka mengakibatkan nilai jual produk serta membuka pintu bagi infeksi patogen. Yang kedua ada penyakit di mana terjadinya akibat serangan patogen seperti jamur dan bakteri. Dampaknya yaitu seperti pembusukan, pertumbuhan jamur, dan perubahan warna akibat produk yang tidak layak jual.
Lalu yang ketiga ada kematangan, di mana terjadinya akibat pemanenan pada umur yang tidak tepat, baik terlalu muda atau belum matang ataupun terlalu matang. Dampaknya hasil panen tidak matang secara optimal ataupun terlalu matang mengakibatkan penurunan kualitas, rasa, dan nilai jual. Jenis-jenis tanaman hortikultura yang pertama olerikultura. Olerikultura yaitu tanaman hortikultura berupa sayuran untuk bahan makanan atau lauk. Contohnya dari musiman ada petai, jengkol, dan melinjo, dan dari tahunan ada bawang merah, wortel, dan kangkung. Potensi kehilangannya yang pertama ada serangan hama dan penyakit, yang kedua perubahan iklim, dan yang ketiga cepat rusak pasca panen. Yang kedua ada florikultura, yaitu tanaman hortikultura berupa tanaman hias di pot, tanah, atau menempel di tanaman lain. Contohnya di pot ada mawar, kenanga, dan bonsai, dan di tanah ada bunga matahari, melati, dan kamboja. Potensi kehilangannya hama tanaman, cuaca ekstrim, dan rusak saat distribusi. Yang ketiga ada frutikultura, tanaman hortikultura penghasil buah, ada yang musiman dan tahunan. Contohnya musiman ada mangga, durian, dan rambutan. Dan tahunan ada nanas, salak, sawo, dan nangka. Potensi kehilangannya yaitu ada buah rontok sebelum panen, serangan hama, dan penyakit buah. Di sini saya akan menganalisis data kehilangan hasil panen hortikultura di Indonesia, lebih tepatnya di Kabupaten Bima, di Kecamatan Wowo, dan Kecamatan Sanggar. Nah, menurut Abdarah dan Marsinah 2024, analisis kehilangan pasca panen dan tanaman jagung yang disebut GMAIS L titik di Kabupaten Bima. Nah, untuk yang pertama yang kehilangan hasil proses pemanenan, yang kecilnya kehilangan di Kecamatan Sanggar karena banyaknya petani yang panen dengan umur tanaman yang tepat. Nah, di sini ada tabel rata-rata kehilangan hasil pasca panen tanaman jagung di Kabupaten Bima. Yang pertama untuk pemanenan, yang di Kecamatan Wowo di angka 3,602% dan di Kecamatan Sanggar itu 2,967%. Nah, untuk rata-rata kehilangannya itu 3,2845%. Nah, terus ada kehilangan hasil pemimpilan, yaitu besarnya jumlah kehilangan di Kecamatan Wowo yang disebabkan petani kurang berhati-hati yang menggunakan alat. Nah, terus alatnya itu adalah karung yang kurang panjang dan bolong sehingga biji jagung yang banyak tercecer ke dalam tanah. Nah, untuk data di perontokannya itu yang di Kecamatan Wowo yang berangka 1,16%, dan di Kecamatan Sanggar 2,782%. Nah, untuk rata-rata kehilangannya itu 1,971%. Baik, lanjutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau meneruskan analisis data yang ada di Kabupaten Bima dan di dua kecamatan. Yang pertama Kecamatan Wowo dan yang kedua Kecamatan Sanggar. Nah, di sini akan melanjutkan kehilangan hasil pada pengeringan. Besarnya kehilangan di Kecamatan Sanggar karena masih ada sebagian petani yang menggunakan terpal yang bolong dan tidak ada yang bagus. Di sini kita akan melihat datanya pengeringan, yaitu di Kecamatan Wowo yang pertama 1,190% dan di Kecamatan Sanggar yaitu 1,620%, dan rata-rata kehilangan di dua kecamatan yaitu 1,405%. Nah, di sini akan melanjutkan dan kehilangan hasil pada pengangkutan. Yang pertama besarnya kehilangan di Kecamatan Sanggar saat pengangkutan sawah ke perontokan karena tidak menyesuaikan atau karungnya itu yang bolong-bolong dan sebagian itu ada. Dan yang kedua besarnya kehilangan di Kecamatan Wowo disebabkan rapatnya jahitan itu akan sama-sama melibatkan dengan si karung itu. Yang pertama karungnya bolong dan yang kedua jahitannya tidak konsisten lah.
Nah, di sini saya akan melihat datanya. Petak sawah keperontokan di Kecamatan Wowo ya 0,162% dan di Kecamatan Sangir yaitu 0,18%. Rata-rata kehilangan dari dua kecamatan itu 0,1755%. Perontokan ke penyimpanan yaitu kehilangannya itu adalah 0,62%. Di Kecamatan Sangir yaitu 0,04% dan rata-rata kehilangannya yaitu 0,0545%. Nah, yang terakhir yaitu kehilangan hasil pada penyimpanan. Besarnya kehilangan di Kecamatan Wowo karena jumlah petani menggunakan kering bekas lebih banyak, kondisi tanah yang lembab dan gangguan hama yang penyakit udang dan kadar air, yaitu masih petani yang menyimpannya tidak menyesuaikan. Nah, di sini saya akan melihat datanya penyimpanan data Kecamatan Wowo yaitu 3,65% dan di Kecamatan Sangir yaitu 2,24%. Nah, rata-rata kehilangan dari dua kecamatan yaitu adalah 0,047%. Nah, jumlah kehilangannya di seluruh datanya yaitu 11,448%. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.